Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Apabila dia meyakini bahwa dengan mengunjungi kuburan kiai tersebut hajatnya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan satu teman-teman, tahu dari mana? Tentulah tahu dari klaim. Kemudian ketika aku ada hajat, saya ada masalah, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Allah. Apa kata beliau? Sholaitu rakaatain. Saya sholat 2 rakaat, wajitu ila qabrih. Kemudian aku datang ke kuburannya Abu Hanifah, saya berdoa di sana, maka hajatku diijabah oleh Allah. Kata Al-Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana kita masih membahas tentang pertanyaan yang masuk dari teman-teman sekalian. Ada yang mengirimkan video ke saya tentang ini. Paling top. Ya, silakan, ini nggak apa-apa mau dijadikan TikTok bully ini. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Berdoa memakai perantara orang yang telah mati. Itu syirik paling top. Dan itu banyak terjadi di mana-mana, terutama di negeri plus 6. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan bentuk-bentuk syirik yang lain, karena masih banyak yang belum kita lihat. Bahas ini ngalap berkah, sihir, pesugihan. Pesugihan belum, ini pesugihan. Insya Allah berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian kita tutup. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah jadikan. Ustadz, apa hukumnya ziarah kubur kiai dengan niatan hajatnya dikabulkan? Mari kita bahas. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Tapi untuk kasus ini kita tidak berbicara masalah sunnah ziarah kubur, melainkan keyakinan seseorang yang meyakini apabila mengunjungi kuburan kiai ini hajatnya dikabulkan. Di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa dia meyakini si mayit ini memiliki kekuasaan untuk mengabulkan hajatnya. Jika meyakini seperti itu, maka hukumnya adalah syirik akbar. Dia telah keluar dari agama Islam karena telah menjadikan makhluk sebagai tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila dia meyakini bahwa dengan mengunjungi kuburan kiai tersebut hajatnya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan satu teman-teman, tahu dari mana? Tentulah tahu dari klaim. Maka kita bisa meneliti klaim tersebut. Kalau memang dengan mengunjungi kuburan kiai ini hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tentulah keluarga dekat kiai ini hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila jadi pedagang, maka dia jadi pedagang besar mengalahkan 9 naga. Kalau dia jadi penuntut ilmu, tentulah dia menjadi ulama besar dunia. Tapi kan tidak ada satupun yang seperti itu. Apa jangan-jangan mereka nggak punya hajat, semuanya zuhud? Maka jangan sampai kita mau dibohongi dengan cerita-cerita seperti itu. Kita punya akal, gunakan daya nalar kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman, yang ingin kita bahas pertama, barangkali saya tidak kenal ya nama beliau siapa, tapi yang jelas kami pernah saling komen di Instagram. Ustadz, yang pertama kita mungkin perlu menyamakan persepsi dulu ya. Orang yang datang ke makbarah atau doa di situ itu tidak serta-merta meminta ke makbarah, tidak serta-merta itu berarti kita memohon kepada yang ada di kuburan. Ustadz bisa lihat atau teman-teman bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya ini tentang tawassul ya. Sudah banyak sekali kita bahas tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan nabi, tawassul dengan orang yang sudah meninggal, termasuk tawassul dengan makam atau orang yang sudah wafat. Itu ada semua di sini. Maka silahkan ditonton untuk lebih lanjutnya. Nah, bahkan sekelas Al-Imam Mudzahabi di Syiar A'lan Nubala ya, dengan jelas menyatakan bahwa berdoa di sebelah makam orang soleh itu mustajab gitu. Jadi tidak berarti orang yang doa di sebelah kuburan itu minta ke kuburan, bukan. Tapi itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Oke, ada yang menyangkal kemudian itu Az-Zahabi
dikomplain oleh gurunya sendiri atau dikomentari oleh gurunya sendiri Ibnu Taimiyah yang mengatakan statement seperti itu tidak ada dasarnya. Begini teman-teman, Al-Imam Dzahabi sering teman-teman gunakan untuk melemahkan riwayat-riwayat yang kami bawakan gitu. Jadi tolong kalau kami membawakan riwayat Al-Imam Dzahabi, meskipun Anda nggak sependapat, tolong hargai begitu. Jangan kemudian kalian atau teman-teman sering melemahkan argumen yang kami bawakan dari kitab-kitab ulama menggunakan kitabnya Az-Zahabi, tapi giliran kami menggunakan kaulnya Az-Zahabi, kalian juga lemahkan. Ini kok kayaknya yang sesuai dengan nafsu kalian lemahkan, yang enggak, itu kan enggak fair ya. Kalau memang Anda nggak sepakat, stop di situ. Nah, berarti ini khilaf gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, di beberapa riwayat yang saya temukan, teman-teman bisa melihat nih, di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqibil Imamil A'zam Abi Hanifah An-Nu'man. Jadi ini adalah kitab manaqibnya imam yang agung bernama Abu Hanifah An-Nu'man. Karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama besar ya di mazhab Syafi'i. Di situ dikatakan di halaman 157. Dikatakan di situ Al-Faslul Khamis wa Salasun, pasal yang ke-35. Apa? Fi ta'addubil a'immah ma'ahu. Tentang betapa para imam-imam besar itu berta'addub ma'ahu, bersama Abu Hanifah, fi mamatihi kama huwa fi hayatihi. Jadi Imam Abu Hanifah itu saking wibawanya, ketika beliau hidup ya sangat dihormati, ketika beliau wafat juga sangat dihormati. Wa anna qabruhu yuzaru liqada'il hawaij. Ini poinnya, bahwasanya kuburannya Al-Imam Abu Hanifah itu diziarahi untuk sebagai wasilah qada'il hajah atau terkabulnya beberapa hajat begitu. I'lam, ini kata Imam Ibn Hajar, annahu, bahwasanya lam yazalil ulama'u, para ulama ini selalu wadawul hajati, dan orang-orang yang punya hajat yazuruna qabrahu. Jadi para ulama, orang-orang yang punya hajat itu selalu menziarahi kuburannya Imam Abu Hanifah. Wa yatawassaluna indah. Ini poinnya, mereka semua bertawasul di makamnya Imam Abu Hanifah fi qada'i hawaijihim, dalam rangka mencari perantara ya dalam terijabahnya hajat-hajat mereka. Kemudian wa yarawna najhadzalik, dan mereka semua menganggap ini works ya, banyak terbukti, seringkali berhasil seperti itu. Dikatakan minhum, di antara yang berziarah siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk orang yang menziarahi kuburnya makam Imam Ahmad bin Hanbal. Lamma kana bi Baghdad faqad jaa'a anhu annahu qol. Jadi ketika Al-Imam Syafi'i ada di Baghdad, maka beliau keluar untuk berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, sembari berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, saya ini sungguh bertabaruk dengan Abu Hanifah, sudah wafat nih. Wa aji'u ila qabrih, saya pun datang ke kuburannya. Fa idza uridat li hajatun, kemudian ketika aku ada hajat, saya ada masalah, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Allah, apa kata beliau? Shallaitu rak'atain, saya sholat 2 rakaat. Wajitu ila qabrih, kemudian aku datang ke kuburannya Abu Hanifah. Wa sa'altullaha ta'ala indah, saya berdoa di sana. Fatuqdo hajati sari'an, maka hajatku diijabah oleh Allah, kata Al-Imam Syafi'i. Ini takliknya dikatakan akhrajahul Khatib fi tarikhihi. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan riwayat ini dalam tarikh, kitab tarikh beliau, juz 1 halaman 123. Yang menarik lagi teman-teman, wa dzakara ba'dul mutakallimin, beberapa ahli kalam atau orang-orang yang mengomentari ala minhajin Nawawi, atas minhajnya Al-Imam Nawawi, anna Syafi'iyya,
bahwasanya Imam Syafi'i ini sholat subha inda qabri. Al-Imam Syafi'i sholat subuh di makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Menariknya, falam yaknut. Imam Syafi'i tidak kunut di situ. Faqila lahu, maka Imam Syafi'i ditanya sama orang-orang, wahai Syafi'i, biasanya Anda ini kunut, kenapa sekarang Anda sholat subuh di makamnya Imam Abu Hanifah, ini Anda nggak kunut? Maka kata beliau, qala ta'adduban ma'a sahibi hadhil qabr. Kata Imam Syafi'i, saya menghormati orang yang ada di dalam kuburan ini. Kenapa? Abu Hanifah termasuk ulama yang tidak mensunahkan kunut seperti itu. Wa dzakara dzalika ghairuhu aidan, bahkan dalam riwayat yang lain juga dikatakan annahu lam yajhar bil basmalah. Ketika sholat di situ, Imam Syafi'i tidak menjaharkan basmalah. Artinya apa? Imam Syafi'i meskipun sudah ada di kuburannya Al-Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i tetap menghormati sebagaimana beliau masih hidup. Nah, tentu kita harus menghormati riwayat ini, karena yang meriwayatkan Al-Imam Al-Alamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad ibn Hajar Asy-Syafi'i. Ini bukan sembarang orang ya. Yang diriwayatkan juga Al-Imam Syafi'i yang diziarahi kuburannya Imam Abu Hanifah. Nah, beliau berdua adalah generasi salaf seperti itu. Nah, menariknya lagi di kitab yang lain, di judul kitab namanya Tarikhu Madinatis Salam, tarikh sejarah Madinatis Salam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh, orang yang banyak menghafalkan hadis, Abi Bakar Ahmad Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi, atau yang terkenal dengan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Dikatakan di situ di riwayat nomor 3733, dikatakan Al-Hasan bin Ibrahim ibn Taubah Abu Ali Al-Khallal, namanya adalah Abu Ali Al-Khallal. Haddasa an Muhammad bin Mansur At-Tusi, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Mansur At-Tusi, wa Abi Bakrin Al-Marudhi, Abu Bakar Al-Marudhi. Siapa beliau? Sahibu Ahmad ibn Hanbal, temannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa rawa anhu Abu Hafsin ibni Zayyad, dan juga meriwayatkan darinya Abu Hafs bin Zayyad. Yang ingin kita bahas sosok ini, Sayyidina Hasan bin Ibrahim bin Taubah Abu Ali Al-Khallal. Tadi poinnya, beliau temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dibahas di dalam halaman 442? Ada babun ma dzukira fi maqabiri Baghdad al-makhsusah bil ulama waz zuhad. Nah, bab mengenai pembahasan makbarah-makbarah di Baghdad yang dikhususkan untuk ulama dan orang-orang yang zuhud. Dikatakan di situ akhbarona Al-Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Husain bin Muhammad bin Ramin Al-Istirabadi. Qala akhbarona Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i. Qala, beliau mengatakan sami'tul Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khallal yaqul. Tadi yang kita bahas, yang ini poinnya Aba Ali Al-Khallal, atau beliau adalah temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan mahammani amrun, tidaklah aku ini memiliki keinginan akan sesuatu. Faqasattu qabra Musa bin Ja'far, saya menziarahi kuburan orang soleh Sayyidina Musa bin Ja'far As-Shadiq, ya, ini cucunya Nabi. Fatawassaltu bihi, dan aku bertawasul di kuburnya. Illa sahhalallahu ta'ala li ma uhibbu, maka dengan berkah ziarahnya aku ke makamnya Sayyidina Musa bin Ja'far, maka aku ketika menziarahi dan tawasul di situ, Allah memudahkan kepadaku apa yang aku cintai. Lihat, ini yang tawasul adalah sahabatnya atau temannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tentu bukan orang sembarangan. Begitu juga dalam kitab Syiar A'lam Nubala, kita mengenal ada orang yang sangat alim namanya Abul Faraj Ibnul Jauzi, yaitu namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Siapa beliau? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah
Al-Hafidh, Al-Mufassir, wah, luar biasa gelarnya. Syekhul Islam, Mufakharul Iraq, ya, orang yang sangat dibanggakan di Irak. Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, yang kita kenal dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Kita kenal dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Jadi Al-Imam Az-Zahabi mengakui betapa Imam Ibnul Jauzi ini orang yang sangat luar biasa. Nah, apa yang beliau lakukan di dalam kitab Sayyidul Khatir karya Al-Imam Ibnul Jauzi, Darul Kutub Al-Ilmiyah, teman-teman bisa saksikan ini sampulnya. Dikatakan di situ di halaman 78, di halaman 78 beliau mengatakan wa kasura dojiji min maradi. Saya sudah sakit yang menaun dan sudah rasanya udah enggak karu-karuan begitu ya. Wa ajaztu an tibbi nafsi. Saya sudah tidak mampu untuk mengobati diriku. Kenapa? Sudah berobat ke sana kemari belum ada hasil. Apa yang beliau lakukan? Falajatu ila quburis salihin. Maka kata Ibnul Jauzi, saya ziarah dan saya berdoa di kuburnya orang-orang soleh. Tentu mintanya kepada Allah, sekelas Ibnul Jauzi ya, minta kepada Allah. Kemudian watawasaltu fi salahi, saya bertawasul untuk kesehatanku. Fajtadzabani lutfu maulaya bi ilal khalwah ala karahatin minni. Maka setelah saya ziarah-ziarah itu, Allah mengilhamkan kepadaku untuk khalwat, untuk menyendiri. Warudda qalbi alayya ba'da nufurin minni. Dan hatiku kembali tenang setelah sebelumnya ini goncang atau galau seperti itu. Poinnya adalah sekelas Al-Imam Ibnul Jauzi, teman-teman bisa lihat nih ya, beliau ternyata iltija itu ya datang bertabaruk, bertawasul di kuburannya orang-orang soleh. Siapa kita dibandingkan dengan Al-Imam Ibnul Jauzi? Seperti itu. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala kulli hal, kalau teman-teman melihat orang berdoa di kuburan, jangan memvonis apapun. Tanya dulu, kamu doa di sini ngapain? Minta kepada kubur atau tawasul saja? Kalau tawasul, maka riwayat-riwayat tadi menunjukkan kebolehan bertawasul di makamnya orang-orang soleh. Dan yang terakhir tentang Ustadz tadi, kalau Anda mengatakan kalau memang dengan mengunjungi kuburan kiai ini hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tentulah keluarga dekat kiai ini hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila jadi pedagang, maka dia jadi pedagang besar mengalahkan 9 naga. Kalau dia jadi penuntut ilmu, tentulah dia menjadi ulama besar dunia. Tapi kan tidak ada satupun yang seperti itu. Apa jangan-jangan mereka nggak punya hajat, semuanya zuhud? Ini penalaran yang cukup bahaya ya. Kenapa? Kalau pendekatannya seperti ini materialistis sekali ya. Tentu sahabat yang mengamalkan sholat subuh atau sholatul fajar ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, orang-orang yang sholat sebelum subuh, sholat fajar 2 rakaat itu lebih utama daripada dunia seisinya. Man qara'al waqi'ata lam tusibhu faqah, barang siapa yang membaca waqi'ah maka tidak akan terkena kemelaratan. Nah, faktanya banyak orang-orang soleh yang masih melarat gitu. Banyak orang-orang mulia yang kehidupannya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan pendekatan seperti itu sangat berbahaya untuk membangun konstruksi. Jadi kita kembali saja kepada riwayat. Setelah ada riwayat baru kita menggunakan penalaran seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.